Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kita kali ini adalah tentang robit dan juga aid. Apa itu robit dan apa itu aid? Kedua istilah ini seringkali kita dengar, namun seringkali kita juga masih belum mengetahui secara pasti apa itu sebenarnya robit dan apa itu aid. Robit sendiri ini adalah merupakan suatu lafaz yang menghubungkan kepada jumlah dengan susunan kalimat sebelumnya, di mana bentuk daripada lafaz ini tidak harus berupa dhamir. Sementara aid sendiri ini adalah dhamir yang kembali kepada mausul, di mana dhamir ini berada di dalam silah dari isim mausul. Jadi aid ini adalah merupakan istilah khusus dalam bab mausul saja yang letaknya berada di dalam silah dari mausul tersebut. Melihat dari kesamaan pengertian yang ada antara robit dan aid, maka dapat dikatakan bahwa aid ini adalah merupakan robit karena memang keduanya sama-sama berupa lafaz yang menghubungkan jumlah dengan sesuatu yang sebelumnya. Demikian pula dengan aid, yaitu berupa lafaz yang dalam hal ini berbentuk dhamir yang menghubungkan isim mausul dengan lafaz sebelumnya, di mana dhamir ini terdapat di dalam silah dari mausul. Sehingga di sini aid itu adalah robit, namun tidak semua robit itu dapat dikatakan dengan aid, karena untuk aid ini bentuknya harus berupa dhamir, sementara untuk robit tidak selamanya harus berbentuk dhamir. Jadi sekali lagi, istilah aid itu hanya untuk istilah dalam bab mausul saja, sementara untuk robit tidak hanya pada bab mausul tapi juga pada bab pembahasan yang lainnya. Kenapa antara robit dan aid ini dibedakan? Karena di dalam bab mausul itu hanya digunakan istilah aid, di mana aid ini tempatnya berada di dalam silah dan keberadaan silah itu adalah merupakan bagian dari isim mausul tersebut. Sedangkan untuk robit ini berada di dalam bab sifat ataupun hal, karena jumlah hal atau jumlah sifat adalah merupakan struktur sendiri yang perlu diikat dengan isim sebelumnya. Kenapa istilah ini dibedakan? Kita ambil contoh untuk memberikan perbedaan di antara keduanya, seperti yang terdapat pada lafaz jaa alladzi qama abuhu. Selanjutnya kita beri contoh yang lain, seperti lafaz ra'aitu rajulan yadhaku. Susunan ini adalah susunan mausul, di mana di sini terdapat isim mausul, selanjutnya terdapat silah, dan pada silah ini terdapat aid, yaitu yang berupa dhamir. Aid yang terdapat di dalam silah ini memiliki hubungan yang sangat erat dengan kalimat sebelumnya, yaitu yang berupa mausul, di mana keberadaan daripada silah beserta aidnya ini adalah merupakan suatu hal yang wajib ada. Sehingga dapat dikatakan bahwa silah daripada mausul ini bukan hanya sekedar jumlah biasa saja, melainkan keberadaannya ini adalah untuk menyempurnakan terhadap isim mausul. Jadi isim mausul itu tidak akan sempurna tanpa adanya keberadaan silah ini. Katakanlah kita hanya berhenti sampai di sini.
Ja'a alladzi, maka di sini maknanya masih menggantung. Ja'a telah datang, alladzi siapa orang, yang bagaimana orang yang datang tersebut, maka keberadaan dari koma abuhu yang merupakan silah beserta aidnya adalah untuk menyempurnakan makna daripada alladzi. Tanpa adanya koma abuhu atau lafaz-lafaz yang lain, maka makna daripada alladzi ini pun masih menggantung dan belum sempurna. Sehingga dapat dikatakan bahwa isim mausul ini tidak akan sempurna tanpa adanya silah, dan silah ini tidak akan sah tanpa adanya aid. Seperti dalam contoh ini, ja'alladzi qama abuhu, ja'a telah datang, alladzi siapa orang, orang yang bagaimana yang telah datang itu, qama yang telah berdiri, abuhu siapa ayahnya alladzi. Jadi di sini maknanya sudah menjadi sempurna. Tanpa adanya silah, maka di sini maknanya masih belum sempurna sehingga susunan tersebut menjadi rusak. Demikian pula manakala aidnya ini tidak disebutkan atau benar-benar tidak ada, maka di sini pun maknanya menjadi rusak. Ja'a telah datang, alladzi siapa orang, qoma abu yang telah berdiri siapa ayah. Maksudnya bagaimana? Ini pun maknanya masih rusak. Ketika sudah diberi tambahan aid di mana maknanya kembali isim mausul, maka maknanya pun menjadi sempurna. Telah datang orang yang ayahnya itu telah berdiri. Jadi ketika dikatakan koma abu, ayahnya saja, maka di sini masih belum dapat difahami ayahnya siapa yang telah berdiri. Dengan keberadaan domer hu ini akan memberikan kejelasan bahwa ayahnya di sini adalah ayah dari alladzi, orang yang telah datang. Sehingga keberadaan aid itu menghubungkan sila dengan kalimat yang terletak sebelumnya, yang dalam hal ini adalah mausulnya. Selanjutnya kita perhatikan contoh yang kedua yang terkait dengan robit. Robit di dalam susunan ini adalah berupa bomer yang tersimpan di dalam jumlah. Jumlahnya di sini adalah jumlah fi'liyah, di mana keberadaan jumlah ini memiliki hubungan dengan lafadz rojul. Namun keberadaan daripada jumlah ini bukanlah merupakan suatu hal yang wajib, karena jumlah ini bisa berdiri sendiri. Tanpa adanya jumlah ini, maknanya pun sudah sempurna. Ro'aitu telah melihat siapa saya, rojulan kepada seorang laki-laki. Selanjutnya ditambahkan dengan lafadz yadhaku adalah sebagai penjelas dari orang laki-laki yang saya lihat. Orang laki-laki bagaimana yang saya lihat? Yadhaku yang tertawa. Jadi jumlah yang ada ini hanya sekedar ada saja. Tanpa ada jumlah ini pun susunan sebelumnya sudah sempurna. Selanjutnya pada jumlah ini pun harus ada dhomer. Fungsi daripada keberadaan dhomer ini adalah untuk mengikat makna dari jumlah dengan lafadz sebelumnya. Seandainya tanpa adanya dhomer, maka di sini maknanya pun tidak nyambung. Contohnya, ro'aitu rojulan yadhaku Zaidun. Ro'aitu melihat siapa saya, rojulan kepada orang laki-laki. Yadhaku tertawa, Zaidun siapa Zaid. Ini tidak nyambung dengan lafadz sebelumnya. Sehingga agar supaya keberadaan jumlah ini terikat dengan lafadz sebelumnya, maka harus diberi dhomer, di mana dhomer itu nanti menghubungkan maknanya dengan lafadz sebelumnya. Ro'aitu melihat siapa saya, rojulan kepada orang laki-laki. Laki-laki yang bagaimana? Yadhaku yang tertawa. Siapa yang tertawa itu? Di sini ada dhomer yang maknanya kembali kepada rojul. Jadi yadhaku yang tertawa, siapa dia rojul. Dan dhomer inilah yang disebut dengan robit. Jadi robit itu adalah lafadz yang menghubungkan jumlah dengan lafadz sebelumnya, di mana keberadaan jumlah ini bukan merupakan susunan pokok dari jumlah sebelumnya. Karena jumlah ini andaikan dibuat susunan mandiri pun masih bisa. Seperti tadi, ro'aitu rojulan titik selanjutnya yadhaku Zaidun, ini pun bisa. Namun agar jumlah yang ada itu merupakan jumlah yang masih berhubungan dengan lafadz sebelumnya, maka diberilah dhomer untuk mengikat jumlah ini dari lafadz sebelumnya. Sementara untuk aid sendiri adalah merupakan istilah khusus yang ada di dalam bab mausul.
andaikan a'id ini disebut dengan robit, itu pun juga bisa. Karena a'id termasuk dari robit, namun tidak semua robit itu dapat disebut dengan a'id. Karena a'id haruslah berupa dhamir, sementara robit tidak harus berupa dhamir. Lalu selain ada di dalam bab mausul, di mana sajakah tempat-tempat daripada robit ini? Tempat-tempat daripada robit itu adalah yang pertama kita tetapkan berada di dalam bab mausul. Jadi robit itu terdapat di dalam silah dari isim mausul. Hal ini penting untuk dijelaskan dalam rangka untuk memberikan pengertian bahwa a'id yang ada dalam silah isim mausul ini pun juga termasuk daripada robit. Kita ambil contoh seperti tadi atau contoh yang lainnya. Seperti lafaz ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang, amanu yang beriman. Siapa alladzina? Di sini aidnya berupa dhamir dan dhamirnya itu berupa wau, di mana wau jama ini maknanya kembali kepada isim mausul. Wahai orang-orang, orang-orang yang bagaimana? Amanu yang beriman. Siapa alladzi? Amanu ini statusnya adalah sila, di mana dalam sila tersebut terdapat a'id atau juga disebut dengan robet yang maknanya kembali kepada isim mausul. Jadi ini bisa kita katakan dengan robit, bisa pula kita katakan dengan a'id. Perlu diketahui bahwa a'id itu tidak harus berupa dhamir ghaib, tidak harus berupa dhamir hu, ha, huma, hum, atau hunna. Namun boleh pula berupa bentuk dhamir yang lain. Seperti pada contoh ini, di sini dhamirnya berupa dhamir wawu jama'. Contoh yang lain seperti lafaz ra'aitu Zaidan wa Khalidan. Alladzaini yajtahidani. Ra'aitu melihat siapa saya? Zaidan kepada Zaid, wa Khalidan dan Khalid. Alladzaini yang yajtahidani bersungguh-sungguh. Siapa keduanya? Zaid dan Khalid. Aku melihat Zaid dan Khalid itu keduanya bersungguh-sungguh. Di sini terdapat isim mausul, yaitu yang berupa lafaz alladzaini, di mana di sini bentuknya berupa tasniyah karena menjelaskan tentang dua orang sebelumnya, yaitu Zaidun dan lafaz Khalidun, di mana kedua lafaz ini dalam keadaan nasab sebagai maf'ul bih, sehingga bentuk daripada isim mausulnya di sini pun dibentuk tasniyah yang mansub. Sementara ketika dalam keadaan rofa nanti akan berupa lafaz alladzani. Terkait dengan bentuk-bentuk daripada isim mausul yang mukhtas ini telah dibahas pada pembahasan sebelumnya. Silakan dipelajari kembali. Jadi, ra'aitu melihat siapa saya? Zaidan wa Khalidan, kepada Zaid dan Khalid. Alladzaini yang yajtahidani bersungguh-sungguh. Siapa keduanya? Yajtahidani ini adalah jumlah fi'liyah yang merupakan silah daripada isim mausul, di mana pada silah ini terdapat a'id yang berupa alif tasniyah, di mana makna daripada a'id ini kembali kepada isim mausul. Keberadaan isim mausul ini adalah untuk memberikan penjelasan terhadap lafaz yang terletak sebelumnya. Dalam susunan ini kita lihat bahwa a'idnya berupa dhamir alif. Jadi tidak harus berupa dhamir hu, huma, hum, hunna, dan seterusnya. Boleh berupa dhamir yang lainnya. Di sini a'id yang berupa alif dan wawu boleh juga kita sebut dengan robit. Namun istilah yang lebih pas di dalam bab mausul itu adalah istilah a'id, bukan robit. Karena memang a'id itu adalah sebutan khusus atau istilah khusus di dalam bab mausul. Selanjutnya, selain di dalam bab mausul, robit ini juga terdapat pada jumlah haliyah, yaitu jumlah yang berkedudukan sebagai hal. Di sini robitnya itu berupa dhamir.
baik domer ini tampak ataupun tersimpan. Terkadang robit yang terdapat di dalam jumlah halia ini bukan hanya sekedar domer saja, melainkan gabungan dari wawu halia beserta domer yang terdapat di dalam jumlah halia tersebut. Kita ambil contoh seperti lafaz jaa Zaidun wa huwa yadhaku. Jaa telah datang Zaidun, siapa Zaid, wa huwa padahal adapun Zaid yadhaku ialah tertawa. Di sini kita perhatikan lafaz wa huwa yadhaku. Huwa yadhaku ini adalah jumlah, tepatnya jumlah ismiyah, di mana pada jumlah di sini terdapat robit, dan robitnya di dalam susunan ini berupa dhamir huwa yang kedudukannya sebagai mubtada. Makna daripada huwa ini berhubungan dengan lafaz sebelumnya. Jaa telah datang Zaidun, siapa Zaid, wa huwa padahal adapun dia Zaid itu yadhaku ialah tertawa. Di sini robitnya berupa dhamir munfasil yang tampak, di mana maknanya ini tetap kembali kepada lafaz sebelumnya untuk memberikan pernyataan bahwa jumlah yang terletak setelah Zaid itu masih berhubungan dengan lafaz sebelumnya. Andaikan tanpa adanya robit, katakanlah jaa Zaidun langsung yadhaku, maka jumlah ini pun sebenarnya dapat berdiri sendiri, sehingga bisa kita katakan jaa Zaidun yadhaku Amrun. Jaa telah datang Zaidun, siapa Zaid, yadhaku sedang tertawa, Amrun siapa Amar. Bisa berdiri sendiri. Namun agar supaya keberadaan jumlah yang terletak setelahnya ini masih terikat dengan lafaz sebelumnya, maka diberilah robit. Jadi fungsi daripada robit ini untuk menghubungkan jumlah dengan lafaz sebelumnya. Dalam susunan ini dapat kita katakan bahwa robitnya adalah huwa, namun dapat pula kita katakan bahwa robitnya bukan hanya sekedar huwa, tapi berupa wawu haliyah dan juga berupa dhamir. Jadi wawu haliyah ini adalah wawu yang menunjukkan makna bahwa jumlah yang terletak setelahnya ini adalah penjelas tentang keadaan dari lafaz sebelumnya. Jaa telah datang Zaidun, siapa Zaid. Dalam keadaan bagaimanakah Zaid itu datang? Dijelaskan wa huwa yadhaku, padahal dia dalam keadaan tertawa. Kemudian yang kedua, robit itu juga terdapat di dalam jumlah wasfiyah, yaitu jumlah yang kedudukannya adalah untuk menjelaskan sifat dari lafaz sebelumnya. Keberadaan daripada jumlah wasfiyah ini adalah sebagai sifat dari isim nakiro yang terletak sebelumnya. Robit yang terdapat di dalam jumlah wasfiyah itu berupa dhamir, baik dhamir tersebut tampak ataupun tersimpan. Contohnya seperti lafaz ra'aitu rojulan yabki. Ra'aitu melihat siapa aku, rojulan kepada seorang laki-laki, yabki padahal menangis siapa orang laki-laki tersebut. Aku melihat seorang laki-laki yang sedang menangis. Di sini lafaz yabki adalah jumlah fi'liyah, di mana jumlah fi'liyah ini masih terhubung dengan lafaz sebelumnya yang berupa lafaz rojul, di mana rojul ini merupakan isim nakiro yang menunjukkan bahwa jumlah fi'liyah ini masih terhubung dengan lafaz sebelumnya adalah keberadaan robit yang tersimpan di dalam lafaz yabki, di mana robitnya berupa dhamir huwa. Jadi yabki menangis siapa dia rojul. Tanpa adanya robit ini, maka dapat dikatakan bahwa lafaz yabki ini tidak ada hubungan dengan lafaz sebelumnya. Karena memang lafaz sebelumnya tanpa lafaz yabki ini pun maknanya sudah sempurna. Ra'aitu melihat siapa saya, rojulan kepada seorang laki-laki. Kemudian ditambahlah lafaz yabki sebagai sifat dari lafaz rojul. Agar keberadaan jumlah fi'liyah yang berupa lafaz yabki ini berhubungan dengan lafaz rojul, maka di sana harus ada robit.
Contoh yang lain di mana robitnya di sana tampak, maka di sini kita langsung memberikan dhamir huwa. Jadi ro'aitu rojulan huwa yabki. Ro'aitu melihat siapa saya, rojulan kepada seorang laki-laki, huwa yang adapun dia rojul yabki ialah menangis. Di sini jumlahnya akan berubah menjadi jumlah ismiyah, di mana huwa ini sebagai mubtada, sementara yabki ini sebagai khobar dari huwa. Dalam jumlah ismiyah di sini robitnya tampak, yaitu berupa lafadz huwa, untuk menunjukkan bahwa jumlah ismiyah yang terletak setelahnya rojul ini masih berhubungan erat dengan lafadz rojul sebagai sifatnya. Kemudian tempat robit selanjutnya adalah berada di dalam jumlah khobariyah, yaitu jumlah yang kedudukannya sebagai khobar. Dalam hal ini jumlah khobariyah tersebut terletak setelahnya isim ma'rifat. Jadi isim ma'rifat ini sebagai mubtada, sementara khobarnya adalah berupa jumlah, baik jumlah ismiyah maupun jumlah fi'liyah. Jadi jikalau terdapat isim ma'rifat kemudian setelahnya berupa jumlah, maka pada jumlah tersebut terdapat robit untuk menghubungkan makna daripada jumlah ini dengan isim ma'rifat sebelumnya. Dan robitnya di sana adalah berupa dhamir. Baik dhamir ini tersimpan maupun tampak. Seperti contoh, seperti lafadz Zaidun abuhu shaimun. Zaidun adapun Zaid, abuhu ialah adapun ayahnya Zaid, shaimun ialah berpuasa. Lafadz abuhu shaimun ini adalah jumlah ismiyah, di mana jumlah ismiyah secara satu paket, secara keseluruhan ini adalah merupakan khobar bagi isim ma'rifat yang terletak sebelumnya. Pada jumlah ini terdapat robit untuk menghubungkan makna dari jumlah ini dengan isim ma'rifat yang terletak sebelumnya. Maka maknanya pun akan menjadi Zaidun adapun Zaid, abu ialah ayahnya Zaid. Jadi ayah ini masih berhubungan dengan Zaid. Bagaimana ayahnya Zaid? Shaimun ialah berpuasa. Zaid itu adalah orang yang ayahnya berpuasa. Contoh yang lain, di mana isim ma'rifat yang terletak sebelum jumlah itu statusnya sudah bukan berupa mubtada lagi, karena telah dimasukin oleh amil nawasi. Seperti lafadz inna Zaidan akhuhu mujtahidun. Inna sesungguhnya Zaid dan Zaid, akhuhu ialah adapun saudaranya Zaid, mujtahidun ialah bersungguh-sungguh. Akhuhu mujtahidun secara keseluruhan adalah jumlah ismiyah, di mana jumlah ismiyah itu terletak setelah isim ma'rifat, dan status daripada isim ma'rifat itu adalah sebagai isim daripada inna. Jadi pada asalnya sebelum dimasukin oleh inna, kedudukannya adalah sebagai mubtada. Namun setelah dimasukin oleh inna, statusnya berubah menjadi isimnya inna. Di sini pada jumlah terdapat robit yang menghubungkan maknanya dengan isim makrifat yang terletak sebelumnya, sehingga maknanya di sini masih berhubungan. Ini contoh dari robit yang berupa dhamir yang tampak. Tampil contoh robit yang tidak tampak, seperti lafadz Zaidun yajtahidu. Zaidun adapun Zaid, yajtahidu ialah bersungguh-sungguh. Siapa dia Zaid? Lafadz yajtahidu ini adalah jumlah, namun jumlahnya ini adalah jumlah fi'liyah, di mana pada jumlah fi'liyah ini terkandung dhamir yang kedudukannya sebagai fa'il, di mana makna daripada dhamir itu kembali kepada isim ma'rifat yang terletak sebelumnya. Jadi agar supaya makna daripada jumlah ini masih terhubung dengan isim ma'rifat yang terletak sebelumnya, maka di sini harus terdapat robit. Kemudian yang kelima, robit itu terdapat di dalam badal istimal.
Sebagaimana kita ketahui bahwa badal istimal itu adalah lafadz yang statusnya sebagai pengganti dari lafadz sebelumnya yang statusnya adalah sebagai mubdal minhu, di mana di dalam badal istimal ini berupa lafadz yang termasuk dari lafadz sebelumnya. Di dalam badal istimal itu harus terdapat robit yang mengikat makna dari lafadz sebelumnya. Dan robitnya tersebut berupa dhamir yang tampak. Jadi tidak tersimpan. Kita ambil contoh. Seperti lafadz a'jabani Zaidun ilmuhu. A'jaba membuat kagum ni kepadaku Zaidun, siapa Zaid. Zaid itu membuatku kagum. Apakah Zaidnya? Tidak. Ilmuhu, ilmunya Zaid. Jadi status daripada ilmuhu itu sebenarnya mengganti posisi daripada lafadz Zaid. Artinya bukan Zaidnya yang aku kagumin secara fisik, namun ilmunya lah yang aku kagumin. Inilah yang disebut dengan badal istimal. Jadi berupa lafadz yang memang masih merupakan bagian dari lafadz sebelumnya, namun tidak berupa benda. Pada badal istimal itu harus terdapat robit yang berupa domer, di mana domernya ini pun haruslah tampak. Hal ini untuk memberikan pengertian bahwa badal istimal ini masih terhubung dengan mubdal minhunya, yaitu lafadz yang digantikan. Pembahasan tentang badal istimal dan bentuk badal yang lainnya dapat dipelajari pada pembahasan sebelumnya. Demikianlah penjelasan tentang perbedaan antara robit dan aid serta tempat-tempat di mana di sana harus terdapat robit. Selanjutnya silakan dipelajari dengan seksama dan sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.